Ya, sebetulnya itulah yang disebut sidik, jujur ya. Kita jujur. Saya akuin saya nggak paham soal hadis, saya nggak paham soal hafiz Quran ya, ayat-ayat itu. Dulu saya suka menghafal-hafalkan hadis ini, ayat ini ya. Untuk pemakaiannya di apapun nanti pengetahuan yang kita kembangkan. Tapi lama-lama hilang dengan sendirinya itu. Saya nggak tahu juga kenapa dia hilang. Tadinya mungkin karena taklid udah menjadi tasdik pada diri saya. Itu nggak ada lagi, itu udah saya nggak hafal lagi itu ayat-ayat itu atau hadis-hadis itu gitu. Tapi itulah, akuilah diri kita tuh masing-masing. Kalau kita hanya ahli di bidang hadis, ahli di bidang hafiz Quran, hadis ahli di bidang apa namanya, organisasi aliran agama gitu kan. Jadi pendalamannya yang kita penting gitu loh. Kalau kita nggak ahli di pendalaman, jangan kita hakimi orang dengan hadis-hadis yang kita pahami sendiri, dengan ayat-ayat yang kita pahami yang dangkal gitu loh. Saya sepakat dengan yang barusan ngomong ini, kita harus pendalaman lah Islami, lepaskanlah baju-baju mazhab aliran segala macam itu gitu. Memang setelah orang sampai ke tahapan marifatullah itu, orang berguru kepada guru batinnya itu, sehingga Allah dia akan mendapatkan ilmu langsung dari sisi Allah itu. Tapi kedudukan ilmu yang langsung dari sisi Allah itu menurut saya itu tingkatannya hanya ilham atau hidayah, pengembangan dari Asmaul Husna yang sudah ada di Al-Quran itu, yang dari Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itulah penghulu dari semua, dari penghulu alam ini, alam semesta sisi ini. Gak bisa keluar dari Muhammad Rasulullah itu. Jadi ilmu-ilmu yang dari sisi, walaupun Allah punya sifat jais dia, tapi sifat jais Allah itu dia batasi kepada Muhammad Rasulullah itu. Jadi Muhammad Rasulullah itulah penyempurna dari semuanya. Karena agama sudah kusempurnakan din itu oleh kata Tuhan kepada Nabi Muhammad kan. Jadi udah dari mulai zat, sifat, asma, af'al dan hukum-hukum itu udah selesai pada Nabi Muhammad. Jadi kalau ada ajaran-ajaran baru, yang ajaran-ajaran yang setelah Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad itu yang Asmaul Husna sebetulnya paling duluan dia sebetulnya. Nah, uraiannya dari para malaikat, dari para nabi terdahulu sampailah kepada Nabi Muhammad. Yang pemunculan Nabi Muhammad secara zahirnya kan gitu. Begini Bang Yos, karena Pak Haji Erik selalu kan, dia yang punya jamaah Islami yang tidak terpecahkan, tidak tafarruq, kan gitu. Diakui jamaah Islamiyah Ahmadiyah itulah yang tidak terpecah-pecah. Nah makanya saya bertanya itu terus, masalah tentang Allah. Dia kan Imam Mahdi, Rasul Allah. Makanya saya tanya, kalau dia nggak mengaku itu sih, saya nggak akan tanya. Karena saya tahu dan saya paham kok, Pak Haji Erik jelas nggak jujur. Lebih baik jujur loh. Jujur itu suatu ilmu. Saya nih nggak tahu, mendingan nggak tahu, nanti diberitahu, gitu loh. Jangan dihijabi oleh ilmunya kita yang dangkal. Saya logis loh, itu ada sifat mutakalam loh. Mutakalim, bagaimana Allah itu berbicara? Kan itu logis. Maka saya tanya terus tentang itu. Jangan hanya sekedar ucapan doang. Ucapan itu harus dibuktikan, bukti nyata loh. Gitu Bang Yos, makanya kan fair ya. Oh ya saya nggak tahu, kan enak. Saya nggak akan maksa dan nggak akan menghukumi. Berarti Anda yang punya imam itu, Imam Mahdi Rasul itu perlu dipertanyakan gitu loh. Apakah benar kok utusan Allah tidak mampu mengenalkan Allah gitu. Terima kasih. Gitu Bang Yos. Iya benar, sidik itu salah satu makom itu disebut sidikin kan. Nah, kalau orang yang yang amanah disebut orang mutakin. Nah, kalau orang yang mutaqona disebut arifin kan. Nah, tapi harus jadi mukmin dulu. Kalau nggak jadi mukmin nggak bisa mencapai gelar-gelar yang tertinggi lainnya kan. Inilah Bang Yos, terdoktrin oleh tafsiran atau terjemahan zohir. Sedangkan Quran itu bukan zohir yang kita cari. Semua kiasan semua yang di Al-Quran. Nabi itu gudangnya ilmu. Nabi itu contoh segala contoh. Nabi itu siapa?
Nabi Muhammad itu nggak sekedar Nabi Muhammad membawakan risalah untuk menyampaikan umat, itu syariatnya, tapi di dalam makna yang sesungguhnya Nur Muhammad. Nah, kita bagian percikan daripada cahayanya. Makanya kita itu sebenarnya makhluk cahaya, bagian dari cahaya. Begitu ya kan Bang Yos. Nah, Pak Haji kan mending juga saya nggak, makanya saya terbuka, saya nggak tahu, oh saya tidak tahu, nggak paham, ya tolong jelaskan. Kan itu lebih enak, fair, orang nggak tahu kok, ya mendingan bilang aja nggak tahu, nggak usah gengsi. Terima kasih Bang Yos. 100% untuk Pak Yos, 100%. Ya itu yang sekarang ini kita ini gini Pak, sebenarnya kita kan tujuannya kan itu tadi, selamat dunia akhirat, sampai di sana itu selamat. Kenapa selamat? Kan pertanyaannya karena kita benar kan. Selamat itu kan kenapa kita diselamatkan? Karena kita benar, itu aja kan. Karena kita benar, karena kita menerima kebenaran kan. Ya itu. Kebenaran diterima, kita pun benar, yang diikutin pun benar, jadi serba benar gitu loh. Saat serba benar pasti serba selamat Pak. Kalau serba salah berarti serba celaka itu. Makanya kita kan mencari selamat, mencari yang benar. Nah, yang benar kan dikatakan secara umum ahli sunnah wal jamaah. Itu artinya apa maksudnya? Supaya bersama-sama selamat gitu. Bukan ahli sunnah wal jamaah itu menurut saya bukan sebuah organisasi, bukan juga sebuah golongan menurut saya. Artinya bagaimana kita mencari kebenaran, mencari keselamatan, dan bersama-sama untuk selamat kan gitu Pak. Bersama-sama untuk benar, itu tujuannya. Setelah sampai tujuan itu nggak ada manfaatnya itu segala golongan, segala bendera, segala organisasi itu kan hanya sekedar jalan-jalan yang dilewati. Tujuannya adalah keselamatan dunia dan akhirat. Tujuannya adalah kebenaran dunia dan akhirat. Saat benar, saat selamat, maka tercapailah tujuan. Dan kedua, kemudian yang disebut benar itu kan bukan berarti mengaku benar juga kan. Saya orang benar kan, tidak begitu kan. Tidak begitu kan. Tapi siapa sih saya ini? Ya kan gitu. Bukan saya orang benar loh. Siapa sih saya ini? Apakah saya ini sebagai zat Tuhan ini ada wujudnya? Berarti kalau saya sebagai zat Tuhan kan, berarti kan bukan zat saya sendiri. Saya sendiri berarti nggak punya zat kan. Nah, kalau orang nggak punya zat, apa yang dibanggakan Pak? Kita kan nggak punya zat kan, apa yang dibanggakan? Saya ini sifat Tuhan. Berarti kalau begitu kan berarti saya nggak punya sifat. Kalau nggak punya sifat, apa yang kita banggakan Pak? Kemudian yang ketiga, saya ini nama Tuhan. Kalau gitu saya nggak punya nama kalau begitu. Kalau saya nggak punya nama, apa yang saya banggakan? Kemudian perbuatan saya ini sebenarnya af'al dia juga, af'al dia juga kan. Saya sampai batuk-batuk ini kan af'al dia juga, bukan af'al kita kan. Contoh ini sudah saya gambar sebentar ini. Kalau af'al saya kan nggak mau batuk kan gitu. Contoh sederhana ini. Kok batuk tadi? Artinya kan bukan keinginan saya kan saya batuk, ya kan? Artinya kalau saya batuk tadi itu perbuatan siapa coba? Perbuatan siapa? Perbuatan saya. Kalau perbuatan saya kan saya tidak ingin batuk, tiba-tiba saja batuk. Nah, artinya saya menyadari yang terjadi pada diri saya ini, saya punya perbuatan atau tidak sebenarnya. Nah, saat kita meyakini kita hampa zat, hampa sifat, hampa nama, hampa perbuatan, dalam kata lain fana, itu yang dituju kan? Setelah tercapai tujuan, kullu man 'alaiha fan, semuanya di muka bumi ini fana, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal abadi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Kullu syai'in halik ila wajha, semuanya hancur kecuali wajah Allah. Apa yang dibanggakan? Kan gak ada. Nah, sekarang kok bergolong-golongan membangga-banggakan golongan, membangga-banggakan kelompok, nyesat-nyesatin kelompok lain. Apaan tuh? Apaan? Merasa lebih baik kayak iblis. Ana khairum minhu, khalaqtahu min
khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, ya kan? Aku lebih baik dari dia. Aku dijadikan dari api, dia dijadikan dari tanah. Aku lebih baik dari dia karena aku ahli sunnah, dia Syiah. Kan begini yang terjadi begini kan. Apaan tuh? Apaan? Gitu loh. Nah, banyak hal yang kita tuh kontradiktif hidup ini. Kenapa? Al-Quran bilang juga, tilka darul akhirata lilladzina la yuridu uluwan wala fasada. Itulah negeri akhirat kami jadikan untuk orang yang tidak sombong, yang tidak takabur, yang tidak berbangga-bangga diri, dan tidak membuat kerusakan. Tapi yang terjadi, bangga-bangga diri, bangga golongannya, bangga partainya, membuat kerusakan di sana sini, membuat bid'ah, membuat kezaliman, membuat hoak, membuat kebohongan, membuli orang. Coba, mana Pak? Mana kebenaran itu? Ya, membanggakan kelompoknya, aku Ahmadiyah, aku ahli sunnah, aku Wahabi, aku. Apaan tuh? Itukah tujuannya? Tidak, sekali-kali. Tujuan kita adalah fana fillah wa baqa billah, sampai kepada Allah, liqa Allah. Bukankah begitu, Pak? Nah, ini saya jelasin, ya, demikian. Ya, benar. Ya itulah kan, kita nggak boleh kafir terhadap fi'il Allah itu. Semuanya perbuatan Allah nih. Aku yang buat kamu dan apa-apa yang kamu perbuat, kan? Jadi semuanya fi'il Allah, perbuatan Allah ini. Dia yang memberi petunjuk, dia yang menyesatkan kok, Tuhan itu. Lah, terus kenapa kok ada seseorang mengatakan orang lain sesat? Gitu kan nggak pantas. Ya bolehlah, dikatakanlah boleh dia dengan hukum sara dia menyalahkan orang ya. Tapi orang yang salah itu apa cukup dihakimi dengan kata-kata salah saja atau kata-kata sesat saja? Kan tidak begitu. Nggak juga menyelesaikan masalah kan? Nah harusnya diberi petunjuk lah orang salah itu kan, orang sesat itu diajak berdiskusi, diajak berdialog, kan begitu caranya. Bukan dihakimi, masjidnya dihancurin, orangnya dibunuh, bukan begitu caranya gitu loh. Nah itu harus sampai ke makam yang disebut arifin dulu, orang-orang arifin itulah yang bisa menjatuhkan sebuah kias untuk, atau dia berkumpulnya orang-orang arifin itu menjadi sebuah ijma dia untuk menyelesaikan sebuah masalah. Tidak boleh menghakimi dengan hawa nafsu kita gitu loh, atau hawa nafsu kelompok, atau hawa nafsu tirani mayoritas terhadap minoritas. Nggak bisa begitu, karena itu semua fi'il Allah kok, baik yang diberi petunjuk maupun yang disesatkannya kok. Nah itulah persaingan antara yang disesatkan dengan yang diberi petunjuk. Itulah yang kita harus jalankan gitu loh, yang harus kita terima gitu kan. Terimanya dengan cara yang amanah gitu, dengan cara yang baik, yang rahman rahim. Niatnya itu mesti rahman rahim, pengasih penyayang kepada apapun, bukan niatnya dengan membenci, kebencian, tidak begitu gitu. Janganlah engkau berlaku tidak adil kepada kesalahan seseorang kan. Nah itulah. Jadi kalau kita untuk jangan munafik kita terhadap sifat-sifat Allah, jangan sirik kita terhadap zat Allah itu. Kan itu maksudnya, kita ingin terlepas dari kata-kata kafir, munafik, siriknya itu kan. Kalau kita nggak kafir, selamat di dunia itu. Kalau kita nggak munafik, selamat akhirat itu. Kalau kita tidak sirik, selamat itu sampai kepada Tuhan kan. Kan begitu cara hukuman, tata meletakkan hukumnya kan. Kita sudah selesai nih, kata Muhammad, sudah selesai kita memerangi kafir, munafik, syirik yang di luar diri kita kok. Kita masuk ke perang yang lebih besar. Masuklah kepada perang yang lebih besar, masuklah kepada jamaah atau taklim atau apa namanya, kumpulan orang yang benar-benar dia ingin berlepas diri untuk syirik, kafir, munafik pada dirinya masing-masing, bukan kepada keluar diri lagi sekarang gitu. Betul Bang Jaga Sukma, tapi kan karena yang semua mengaji kulitnya bukan kepada ahlinya. Kan begitu kan ada. Qul as'alukum ala zikro. Kan gitu. Bertanyalah kepada ahlinya. Ini kan pada umumnya nggak ngikutin ahlinya. Nggak ngikutin yang diberi mandat. Itu memang nggak boleh dekat. Iblis lah, udah deketin aja itu, seperti derajatnya seperti dia, begitu. Itu silsilah, itu simbolik majazi, begitu Bang Jaga Sukma. Makanya masa Nabi harus bersalah dulu baru jadi Nabi? Nggak sinkron sama norma-norma yang ada di alam semesta ini. Jadi Nabi harus salah dulu. Orang jadi RT aja dipilih,
bebas PKI, harus jujur, presiden bebas dari PKI. Banyak syarat kok. Yang bersalah nggak mungkin jadi presiden. Itu loh, jadi presiden ini mau jadi nabi kok. Salah dulu. Terima kasih Bang Jaga Supa. Bang Yos, kalau kita selalu melihat keluar, pasti kita mudah menyalahkan orang lain. Tapi lihatlah ke dalam. Pada umumnya kita jarang melihat ke dalam, meniti ke dalam diri kita. Kalau kita sudah paham pengetahuan tentang Tuhan, tentang Allah, lihatlah ke dalam. Gak mungkin akan menyalahkan kepada orang lain, apalagi bilang sesat, kafir, gak mungkin. Karena apa? Karena dia paham tentang Tuhan itu sendiri, gitu Bang Yos. Gak mudah mulut itu terbuka untuk menghina dan mencaci maki, membuli. Karena apa? Sebetulnya itu mencaci maki dirinya kita sendiri. Hukum alam itu berlaku. Memantul seperti kita nyambit, orang menyambit tembok akan mengenai diri kita sendiri. Bukan begitu Bang Yos? Makasih. Ya kan itulah ada tingkatan-tingkatannya kan. Ada haikul yakin, ada ilmu yakin. Nah ini kan masih taklid dia sebetulnya kepada guru-guru zahir kan. Nah kalau udah diisbatkan kepada zat itu, kepada sifat Allah itu, zat Allah itu atau perbuatan Allah itu yang disebut isbatul yakin kan. Udah Allah itu semua yang tahu lagi. Udah diri Allah itu yang maha tahu gitu. Jadi makanya kita tuh nggak punya pengetahuan sama sekali. Demi Allah saya nggak punya pengetahuan sama sekali ya. Dia yang punya ilmu itu hanya Allah. Kita disuruh bertablik oleh Tuhan itu. Bertablik dalam arti kata apa? Dia yang menggerak diamkan si kalam itu gitu. Jadi dia ilmu itu hadir dengan sendirinya. Dia kodim ilmu itu kan. Dia menempel pada zat Tuhan itu, sifat-sifat Tuhan itu yang berupa ilmu itu kan. Ilmu alimun kauluhu alimun itu kan, dia menempel pada zat itu kauluhu alimun itu. Jadi untuk mencapai tingkatan tasdik ini yang orang yang jarang gitu kan, dia hanya tetap taklid aja, taklid kepada kupas soal ayat ini, kupas soal hadis ini, orang dihantam dihujah dengan hadis yang dia pahami dangkal itu. Nah, dia berbangga-bangga merasa diri hebat, tahu hadisnya, tahu ayat Al-Qur'annya kan begitu kebanyakan orang kan. Dia menghantam orang, menutupi kelemahan dirinya, menutupi kebodohan dirinya dengan cara membanggakan karena dia hafiz Quran, karena dia bangga katam kutubus sita lah atau semua kitab-kitab hadis itu. Kan nggak bisa begitu, orang hafal ya hafal itu aja lu makam hafal kan itu.